Pertama, Redemption Song Bob Marley. Kemudian yang kedua, Suhu Iwan Fals. Kemudian yang ketiga, Kiai Kanjeng semuanya kayaknya. Kiai Kanjeng itu semuanya. Hasbunallah, alhamdulillah. Gak bisa membayangkan tuh kalau tanpa ayah saya. Makanya saya tidak pernah mengklarifikasi bahwa nama saya Husin, bukan Ja'far. Karena Ja'far itu nama ayah saya. Dan semua ini karena ayah saya. Makanya saya dedikasikan untuk ayah saya. Yuk. Sebenarnya kalau diperhatikan, corak dakwah saya itu lebih bersifat kultural, sehingga lebih banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh kultural. Salah satu yang sangat berpengaruh itu adalah MH Ainun Najib, Cak Nun. Saya mendengarkan kaset-kasetnya Cak Nun dari SD, pakai tape. Kemudian saya membaca bukunya Cak Nun, Surat Buat Kanjeng Nabi, itu di usia yang sangat kecil. Karena ayah saya punya buku-bukunya Cak Nun. Kemudian saya menjadi jamaah ma'iyah, hadir di majelis-majelisnya Cak Nun itu secara intensif sejak di Jawa Timur sampai di Jakarta melalui Kenduri Cinta. Jadi itu sangat berpengaruh. Makanya Islam itu sederhana, yang penting itu kelihatan yang nganggur gitu loh. Kelihatan kerja gitu loh. Pokoknya ya kelihatan kerja. Gitu. Toh kamu bisa menanam sesuatu. Kamu bisa menumbuhkan tanaman. Kamu bisa menghasilkan buah dari tanamanmu. No. Nobody can do that. Tidak ada orang yang bisa menumbuhkan tanaman. Kalau harus menyebut pendakwah, saya itu dari dulu menggemari gaya dakwahnya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Bagaimana cara beliau membangun suasana, memakai diksi-diksi, kemudian dalam tanda petik menyihir pendengarnya itu dengan kata-katanya yang singkat, padat, dan betul-betul punya daya gedor emosional dan spiritual yang sangat kuat. أركان الإسلام ليست أركان المسلم، لأن المسلم قد يكتفى منه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيم الصلاة. إذن فالركن الأساسي الذي لا ينفك عن الإنسان أبدا هو الصلاة. Adapun kalau tulisan, saya mungkin banyak terpengaruhi oleh penulis-penulis Sufi seperti Syed Hussein Nasr, Anne-Marie Simmel, kemudian Karen Armstrong, baik Muslim maupun non-Muslim. Sebenarnya itu buku-buku yang menjadi konsumsi bagi kelas menengah Muslim era 90-an. Saya kira ya, kalau orang hidup di era 90-an itu ada kelas menengah Muslim yang membaca buku-buku cendekiawan Muslim seperti itu. Di antaranya juga kalau nama-nama di Indonesia, Kunto Wijoyo, kemudian Gus Mus. Itu nama-nama yang kayaknya dulu diakses oleh mayoritas Muslim di Indonesia. Yang kemudian entah kenapa nama-nama itu kemudian sekarang tidak ada lagi, sehingga kelas menengah Muslim itu menjadi kosong. Kelas menengah itu sekarang lebih bersifat ekonomi itu ketimbang keagamaan, apalagi keislaman gitu. Ya, saya lahir dari pasangan Habib dan Syarifah di kampung Arab yang 500-an kakak, semuanya keluarga keturunan Nabi Muhammad. Jadi di ruang yang sangat homogen. Kemudian saya mengenyam pendidikan Islam yang secara tradisi itu Thariqah Alawiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdiyah. Itu sesuatu yang mengelilingi saya.
Dan saya Madura swasta. Jadi orang Madura secara budaya dan bahasa, tapi secara geografis saya Jawa Timur. Kemudian ya kemaduraan itu dekat dengan saya, makanya saya punya akselerasi, punya kecakapan khas orang Madura, punya gaya komedi yang sangat Madura, punya kepolosan ala orang Madura, dan banyak sekali jejak dakwah saya yang membawa kearifan lokal orang Madura yang tidak mengada-ngada, saya temui langsung di kampung saya. Jadi sebenarnya saya itu punya DNA untuk tidak toleran. Ada darah Maduranya, ada darah Arabnya, kemudian ada darah Jawanya, tapi ya itu kan kita tidak biarkan begitu saja tumbuh, kita lawan. Sehingga kemudian ya tumbuh menjadi orang yang pernah tidak toleran, matikan meteran listrik orang-orang Tionghoa, ngelemparin gereja karena gentengnya bagus tuh, sengnya bagus tuh karena bentuknya begini, kemudian kalau dilempar ke atas tuh batnya keletak. Kemudian ya itu bertumbuh menjadi saya yang sekarang, yang alhamdulillah banyak orang bilang cukup toleran lah, dan lain sebagainya. Saya agak bersyukur nakalnya itu nakal-nakal yang unik-unik begitu. Tapi ya makanya saya menganggap toleransi saya itu kafaroh lah bagi kenakalan saya, denda bagi kenakalan saya di masa lalu. Tradisi keagamaan apa yang masih dilakukan dan dijalankan? Yang pasti ratib haddad sama wirdul latif. Ratib haddad ketika maghrib, wirdul latif ketika subuh. Kemudian burdah. Saya dulu tuh kecil tuh isinya burdah setiap malam Rabu kayaknya. Burdah itu bertahun-tahun itu saya burdah. Sampai hafal saya itu burdah itu. Sekarang kebanyakan maksiat jadi lupa kita. Terus Maulid Simtud Duror. Itu pasti malam Jumat. Itu tradisi keluarga Habib lah. Defaultnya itulah. Rumah saya isinya buku semua. Makanya saya dulu kalau beli buku harus saya baca. Dan agak-agak suka kepada orang yang beli buku tapi gak dibaca. Tapi ternyata ya ada berkahnya juga. Karena kalaupun beli buku gak dibaca, kadang dibaca anak kita. Saya adalah anak yang tumbuh dari bacaan orang tua saya. Dan orang tua saya punya spektrum buku yang luas dari kanan ke kiri. Beliau punya banyak bukunya Said Qutb. Beliau punya banyak bukunya Hasan al-Banna. Kemudian buku-buku yang moderat tentu banyak sekali. Syekh Yusuf Qaradawi. Pokoknya beragam jenis buku. Buku filsafat banyak sekali. Buku-buku non-muslim banyak sekali. Ayah saya banyak punya buku-buku Kristen, buku-buku Buddha. Kemudian ayah saya orang yang banyak memberi waktu kepada keluarganya. Paling tidak sebelum berangkat sekolah, setelah sholat subuh, saya diajak ngobrol di Amben. Amben itu di halaman depan rumah ada tempat duduk dari kayu, khas orang Arab itu. Dan bainal maghribain, di antara maghrib dan isya kita selalu baca ratib haddad dan diskusi. Jadi saya tumbuh dalam kasih sayang, kemudian diskusi yang hangat seperti itu bahkan hingga sekarang. Dan ayah saya tidak menolak perbedaan. Saya berbeda pendapat dalam banyak hal dengan ayah saya, dengan saudara saya. Ya iklim itu yang membentuk saya seperti sekarang. Jadi Indonesia itu adalah rumah saya, cuman versi yang besar aja bagi saya sekarang. Makanya saya pernah bikin
satu serial di YouTube namanya Indonesia Rumah Bersama. Jadi kamarnya itu ada Buddha, Hindu, kemudian Islam sebagai salah satu kamar, tapi ruang tengahnya itu bisa menjadi titik temu. Dan saya sudah lama menjadikan rumah saya itu seperti Indonesia, dan Indonesia seperti rumah saya. Siapa tokoh agama lain yang paling dikagumi dan kenapa? Oke. Tadi aku sebenarnya udah cerita Mahatma Gandhi. Salah satu tokoh agama lain yang fotonya ada di rumahku. Yang lainnya adalah Paus Fransiskus. Saya membaca banyak sekali biografi Paus Fransiskus. Ada buku-bukunya. Dan saya kagum kepada beliau karena beliau pertama menginisiasi perdamaian dunia melalui satu kesepakatan bersama Grand Sheikh Al-Azhar. Saya dari kecil diajarkan oleh ayah saya bahwa Habib itu memang tanggung jawab. Bahkan ada momen di mana saya ketika kecil itu tidak suka kepada kehabiban saya. Karena itu membatasi kenakalan saya sebagai anak kecil pada saat itu. Saya itu bukan hanya tidak boleh nakal, tapi saya tidak boleh menciderai marwah saya sebagai anak keturunan seorang ayah yang ketua yayasan yang mengurusi Habib di kampung saya dan punya garis keturunan Habib. Walaupun dulu itu kan saya tidak disebut Habib ya. Habib itu kan sebutan khusus untuk seorang keturunan Nabi atau Sayyid yang memiliki ilmu, memiliki keteladanan dan mendakwahkan. Bahkan sampai sekarang saya tidak pernah menyebut diri saya Habib, tidak merasa pantas saya dipanggil Habib. Cuman ya untuk mengklarifikasi itu kok kayaknya ruwet dan butuh waktu, jadi ya udahlah. Saya anggap itu sebagai doa untuk saya. Nah, itu marwah aja itu tidak boleh dicederai. Salah satunya misalnya, saya itu dilarang oleh ayah saya untuk nongkrong di pinggir jalan. Padahal di kampung itu nongkrong di pinggir jalan itu seru sekali. Karena kalau di kampung saya itu ada brok. Brok itu bahasa Belanda, tempat orang itu duduk di pinggir jalan untuk ya sekedar menikmati kopi, sambil mungkin ngerokok, sambil bercanda. Itu saya dilarang oleh ayah saya karena dianggap akan mengurangi atau mencederai kewibawaan keluarga kami. Nah, itu yang membuat saya besar melihat Habib awalnya ketika kecil sebagai satu yang berat, beban, menyebalkan, dan belakangan kemudian tumbuh melihat itu sebagai tanggung jawab. Karena itu saya nggak punya sejarah, tidak belajar agama. Sebelum TK saya belajar agama kepada ayah saya. TK saya TK Islam. SD saya SD Islam. SMP saya SMP negeri karena kebetulan SMP Islam yang dipegang oleh ayah saya bubar karena nggak ada muridnya. Kemudian saya ngaji di sana sini. Mungkin semua Habib dan beberapa kiai yang tersohor di kampung saya pernah menimba ilmu. Dari ilmu bahasa sampai ilmu-ilmu kayak fikih, kemudian tafsir, kemudian tasawuf, dan lain sebagainya. Di samping saya belajar filsafat kepada ayah saya. Kemudian SMA saya di pesantren, S1 saya di akidah filsafat, S2 saya di tafsir Quran, kemudian sekarang saya santri selamanya, baca buku agama. Saya punya toko buku karena saya suka baca buku, tapi karena saya nggak mampu beli buku, saya biasanya jual buku yang sudah saya baca, dan buku itu sekarang berkembang, tapi dulunya itu hanya murni buku-buku agama dan filsafat Islam. Dan sebagian filsafat secara umum. Sekarang berkembang ke buku-buku sejarah. Jadi ya hidup saya kemudian di totalitas sebagai Habib in-house itu. Jadi in-house sebagai Habib itu. Kalaupun saya begini ya tadi untuk kepentingan dakwah yang saya katakan siap jadi badut untuk suksesnya dakwah Islam. Jadi dulunya beban, sekarang tanggung jawab. Kalaupun saya mengatakan, wah cucu Nabi nih bos, itu kan bagian dari atraksi-atraksi dakwah yang salah satu basic yang saya gunakan sebagai delivery-nya itu komedi.
Nahdlatul Ulama menjaga bangsa ini bahkan sampai di sendi-sendi paling dasarnya, yaitu secara spiritual, agar kita tetap terjaga dari azab Allah. Tapi kok masih ada tsunami, banjir bandang, tagihan pinjol, dan lain sebagainya. Nah, itu bukan azab, itu namanya ujian. Azab itu datang karena Allah murka dan menegur kita. Tapi kalau ujian, itu diberikan agar kita naik kelas karena kecintaan Allah kepada kita. Kecuali kalau Anda hari-harinya penuh dengan kemaksiatan, kemudian kena lilitan utang, kemudian ngomong, kayaknya saya sedang diuji, Bib, mohon maaf. Itu bukan diuji, itu diazab. Jangan Anda gak pernah sekolah terus mengklaim, wah saya ujian besok, gak ada. Orang ujian itu pasti sekolah dulu. Jadi kalau Anda tidak wiritan, tidak sholawatan, kemudian kena bencana menganggap, oh saya diuji, bukan ujian, mohon maaf. Itu namanya azab dari Allah. Pesan orang tua yang paling agar ingat. Jangan bodoh, karena orang bodoh ngerepotin. Makanya seluruh keluarga disuruh belajar filsafat. Kemudian wakaf umur, mendedikasikan diri untuk bangsa, untuk agama, untuk kemanusiaan. Ayah saya itu orang yang mewakafkan umurnya seumur hidup kepada dakwah, kebangsaan, keindonesiaan, kemudian keislaman, keagamaan, kemudian toleransi dan kemanusiaan. Ayah saya belum pernah menerima gaji dari siapapun. Beliau 40 tahun mengurus yayasan tanpa digaji, tanpa apapun, duitnya beliau keluar untuk itu. Makanya saya sering bilang saya bukan orang baik, tapi alhamdulillah saya dididik oleh seorang ayah yang baik. Ayah saya itu orang yang sangat berwibawa di mata anak-anaknya, nggak gampang senyum, pokoknya berwibawa. Yang mengelola aspek emosional itu adalah ibu saya. Saya kalau ngadu tuh ke ibu saya, kalau minta duit lebih ke ibu saya, nangis ke ibu saya. Kemudian ya intinya pokoknya setiap saya pulang rumah saya itu selalu nyari ibu saya. Ibu di mana? Mau makan, ibu mana? Mau minum, ibu mana? Mau cari baju, ibu mana? Sekali saya nyari ayah itu karena mau tanya, ibu di mana ya? Jadi itu secara emosional itu begitu. Saya menyebutnya Aba, Abi. Kemudian ibu saya nyebutnya Ummah, Umi. Ayah saya itu mengajarkan untuk kita tidak diam atas penderitaan orang lain. Makanya saya terpapar betul, pengen betul membantu orang lain. Ya makanya YouTube saya gak pakai AdSense itu kan karena ayah saya ingin saya tidak membebani orang lain. Minimal biar orang pernah ngerasa dirinya kaya tanpa harus YouTube Premium, tanpa harus YouTube Premier tapi gak ada iklannya. Awal-awal saya YouTubean itu kalau dicek 2 tahun mungkin saya tuh cerita ayah saya tuh. Di podcast manapun saya sering cerita ayah saya. Karena ya memang sedalam itu hubungan saya dengan ayah saya. Salah satu parameter kedalamannya, saya itu tidak jarang masuk ke kamar ayah saya untuk melihat dadanya. Masih gerak apa enggak? Saya takut dada ayah saya gak gerak sebagai penanda bahwa beliau sudah meninggal. Saya takut. Saya itu punya apa ya? Punya kekhawatiran sendiri. Ayah dan ibu saya itu meninggal karena punya kedekatan khusus. Makanya saya sering masuk kamarnya lihat masih nafas enggak ya? Kadang saya pegang hidungnya masih nafas enggak? Karena dekat sekali dengan ayah saya. Makanya nggak bisa membayangkan tuh kalau tanpa ayah saya. Makanya saya tidak pernah mengklarifikasi bahwa nama saya Husin bukan Ja'far.
Karena Ja'far itu nama ayah saya. Dan semua ini karena ayah saya. Makanya saya dedikasikan untuk ayah saya.